Ada yang tahu apa ini? Nah, ini nih di depan saya udah ada Daido Icarus 2000 Silver. Ini untuk speknya, model ada dari ukuran 800 sampai 6000. Rasionya sama 5,2 banding 1. Ball bearing semua sama. Ini line capacity sama maksimal drag. Di sini tertulis untuk turnamen, casting, jigging, bottom fishing. Berarti turnamen mungkin Galatama kali ya. Casting, air tawar, air asin, jigging, air asin, bottom fishing, dasaran, mancing dasaran. Icarus 2000, spesifikasinya 6 shield ball bearing. Bahannya grafit, ada seal underbody, clicker, dan lain sebagainya. Ini zinc alloy main gear, brass pinion gear, power, test drag 9, CNC aluminium handle, aluminium spool, super slick nano print mixture, nano paint mixture, dan yang terakhir high precision computer balance rotornya sama lah, spek itu mah umum. Nah, ini saya beli dari mana aja sih, di orange ada, di hijau ada, di hitam ada. Packagingnya bagus ya, nanti kalau ada yang mau linknya bolehlah saya cantumin di deskripsi. Dari Daido Fishing Team sendiri juga ada ini handle-nya ya. Kalau saya dari toko yang lain yang ready stock, harganya terjangkau, cuma 200-an sampai 300-an tergantung ukuran. Nah, packagingnya aman ya, didus terus dikasih bubble wrap. Ini nih Daido sekarang dikasih ini 6+1 true number ball bearing, berarti tuh 1 di ini handle, 2 mungkin ya kurang lebih, ini 2 di main gear, 1 di belakang, di main shaft belakang, di main shaft depan, sama di tengah. Atau ini yang ininya plus satunya nih, plus satunya satu lagi di line roller. 1 2 3 4 5 6 plus 1. Berarti di sini ada, tapi ini bisa dibuka enggak? Coba saya cek dulu. Sekalian kita review jujur. Bisa kebuka nggak nih? Bentar ya, biar bisa ngintip nih. Saya pakai kuku, soalnya kalau pakai obeng lecet. Jadi ini pakai kuku aja. Teman-teman udah ada yang punya atau lagi lihat review-reviewnya yang ini kayak gimana? Daido Icarus. Nah, di sini ya. Kelihatan nggak sih? Ada nggak ya? Nah, coba ya, saya lihat dulu. Kayaknya sih ada. Kayaknya ada, tapi entahlah, entah ini bearing atau bushing. Soalnya nggak kelihatan langsung. Maaf, kameranya kesini. Ya, mungkin di sini ada satu bearing karena putarannya halus. Entah karena masih baru atau apa ya? Iyalah, memang muternya cepat halus. Di sini ada seal, ada satu seal. Oh, ini udah nggak bisa keluar. Seal, handle-nya bagus, warna silver. Saya belum pernah punya warna silver, jadi saya pilih warna silver. Ini kita buka aja stikernya, Daido Monster Fish Specialist. Hai, nih barangnya guys. Pasangin nggak? Pasangin dulu deh. Pasangin dulu power handle. Oh, di power handle-nya ada ini stiker atau oh enggak, ini cutting bagus nih. Tuh ya, kelihatan silver gold. Oke, bagus, mulus. 6+1 ball bearing, enak nih. Kalau bearingnya rusak nggak terlalu gede biayanya buat ganti bearing. One way ya. Nah, di atasnya sama Daido. Saya punya Daido dari sebelum logo yang ini, Extreme Spin. Punya dua, ukuran 2000 sama 6000. Yang 2000 nya nyemplung, nggak selamat. Sisa yang 6000 doang. Ih, cakep nih, asli. Stradik wannabe nih. Maksudnya bukan saya pengen Stradik tapi nggak pernah kebeli. Jadi ya udah carinya yang gini aja. Biar ya ala-ala Stradik lah. Oh, ini ada tulisan Max 9. Apalagi nih tulisannya? Oh, ini 6+1 BB ball bearing. Suara klikernya dong. Uh, uh.
Enak banget nih suara clicker. Langsung bongkar aja. Oke, kita bongkar sekalian ya biar tahu jeroannya kayak apa. Nah, oke, ditutup spool. Ini ada sealnya kayak gimana coba. Oh, hanya masuk aja ya, jadi gampang, sealnya gampang. Ini juga kalau kita harus buka baut clicker ya, baut drag washer, baut spool ya. Nah, ini dipasang gitu aja, ukurannya besar. Coba kalau sekarang dilepas, kurang lebih ini nutup kayak gini, berarti menghalangi air masuk ke drag washer. Oke, pasangin lagi aja. Ada satu seal, dua seal. Tadi kan di speknya tight seal underbody, tapi nggak disebutin, hanya tight seal underbody doang. Kalau untuk drag washernya ini udah, masih ini apa namanya, ya itulah, selain carbon tack tuh. Ini ada 3, 1 pasang, 2 pasang, satu lagi nih. Iya betul, 3 pasang. Loncat dia. Ini bagus, udah ada grease-nya, jadi nggak akan terlalu overheat lah. Atau ya biasanya grease itu kan untuk nahan panas ketika fighting kalau sama ikan besar ya, mau monster. Nah, ini udah, stikernya simpan aja. Terus kita ambil obeng sekarang. Saya nggak akan bahas-bahas tentang baut yang udah anti karat atau enggak, karena kemungkinan kita lihat aja dari obengnya nanti nempel apa enggaknya. Ini kita buka bel armnya. Oke, nempel, berarti ada resiko karatan ya. Tetap ada resiko karatan di sini. Apa ya, kayak plastik gitu. Ini line roller ya, ada satu bearing di sini. Ada, dapat satu. Ini juga sama ya. Biasanya pakai ini, biasanya pakai kayak ring dari zinc atau ring dari metal gitu. Ini juga sama, ada nih, cuma kayaknya lengket. Berarti ada 3. Saya pasang lagi aja, ada 3 di sini ya. Oke, bell arm, line roller. Lumayan, ukuran 2000 mah cukup lah, nggak harus keras-keras banget dah. Mungkin ukuran 2000 mah kan untuk ultralight atau light. Oh, tetap ada nih ternyata di bawah. Iya, ini tetap ada ring besinya. Berarti ini untuk melindungi ini ya, biar licin. Karena cenderung kalau di reel saya sebelumnya, ketika ini ring ketemu dengan line roller, ini kan apa ya, metal ketemu metal, mungkin agak keset. Daido cerdik nih pakai ini nih, kayak plastik, dan grease-nya juga cukup gitu, cukup banget. Keren. Bener, inovasi baru. Karena line roller juga ada resiko apa ya, macet gitu. Ini sama, masih nempel juga. Jadi tidak disarankan untuk tidak dirawat ya, tetap harus dirawat, maintenance penting banget. Mana nih? Nah, oke, semua bautnya masih nempel. Wajar ya untuk harga 200-300 ribu. Grease-nya cukup melimpah, cukup banyak. Di sini harus terlapisi grease karena juga resiko kena air. Jadi kalau ada grease setidaknya melindungi ya, menutup tuh. Ini udah besi juga, pernya udah bagus. Bell lever trip, apalah namanya, lupa. Bell arm lever trip gitu, entahlah. Kita pasang lagi aja ini mah, biar nggak lompat.
Bentar ya, sekalian sambil pasang lagi. Mana tadi ini? Tapi ini kualitasnya lumayan bagus. Saya punya Daido tuh ada Daido X-Trend 6000, Daimos 4000, Trisula 6000, Daimos Pro Series 1000, ada semua. Seberapa daidokah kamu? Seberapa daidokah kalian? Oke, ini mah biasa sama. Kita langsung aja ke sini. Ini ada SPI ya, atau penahan. Penahan saya bukanya pakai apa? Takut lompat. Nah, udah kebuka deh. Ini ada SPI penahannya. Oh, ini juga ada bearing. Nah, di sini ada bearing. Satu. Bearing tertutup seal. Masih baru ya, pasti mulus lah. Pasti masih ini aman. Oh, di sini nggak ada SPI, nggak ada pin, tapi dia pakai apa nih? Karetnya O-ring. Dia pakai O-ring buat nahannya. Buka O-ring ini hati-hati. Ini nyangkut kena drat main shaft, takutnya luka. O-ring ini untuk ya dudukan ini nih, clicker, drag clicker. Iya bener nih, ide cemerlang pakai kayak plastik gitulah ya, semacam plastik yang putih. 1 seal, 2 seal, 3 seal. Ini juga bisa jadi seal main shaft. Ini gimana buka sealnya? Oh iya betul. Nih ada seal lagi di baut rotornya. Sekarang kita buka kegedean obengnya. Teman-teman yang udah pakai Daido, gimana pengalamannya? Enak sebenarnya pakai Daido, cukup banget. Harganya juga terjangkau. Ini ada penguncinya ya, biar nggak merosot. Agak ketat nih. Saya bukanya gimana? Nah, dapet lah. Jangan terlalu kasar biar nggak lecet, masih baru bang. Masih baru, belum dimasukin senar juga belum. Penguncinya dan kunci 10. Nah, dapet nih. Cakep, mantep nih. Rotornya udah model terbuka nih. Cukup keras loh ini, lumayan lah. Fightingnya enak, nggak usah dikenceng-kencengin truknya. Kalau ikannya medium, kalau ikannya babon ya beda lagi ceritanya. Aduh kelamaan nih ngobrolnya, sekalian buka aja. Nah ini ada apa nih? Oh, ada keyword, ada drag washer atau keyword, bukan keyword washer, ada ring lah ya. Ini juga udah kelihatan ada bearing. Mana tadi mata obengnya? Beda-beda. Jadi ada yang langsung ngegrip, ada yang enggak. Lumayan kencang nih pemasangannya. Ini penutup apa ya namanya? Penutup main body ya. Penutup pinion gear. Wah, ini bahannya metal. Ya, umum, wajar, harga 200-300 ribu. Dulu saya beli yang X-Trend tuh masih zaman 200 kurang, malah beberapa toko 200 kurang. Nah, kita udah masuk ke pinion gear. Ini hati-hati nih, yang harus paling hati-hati di bautnya. Oke. Ini saya izin nggak usah bongkar aja ya. Untuk bagian bearing bambunya saya nggak usah bongkar karena umum lah, itu pasti umum. Daripada lompat, males nih kalau ini hilang per.
pair untuk maju mundurnya hilang, aduh repotnya minta ampun. Lanjut bedah lagi, tapi kenapa ya ini catnya nggak habis, apa nggak sekalian gitu kan. Kalau misalkan ini sekalian gitu bagus, nanggung dikit. Ini kalau saya ketemu baut yang kayak gini, saya sih seringnya biasanya pakein lem bakar sedikit, jadi tertutup. Kalau ada kena hujan atau kena air asin, tuh harus ganti lagi, bautnya kecil. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kena langsung gitu karatannya. Pakai lem tembak, apa ya, lem bakar tuh, lem tembak yang kayak gitu aja. Apa, hal kecil tapi berguna banget. Pasangin aja di sini, ditutupin itu baut-bautnya. Pas kita mau bongkar baru ini lagi, pasangin lagi. Ya, ganti lagi. Mata obengnya ini beda-beda, besar kecil. Oke, oh ini 3 besar, 1 kecil di belakang, 1 lagi kecil di belakang untuk bautnya. Jangan sampai kebalik, karena kalau yang ini dipasang di sini offset, ini nanti rusak dratnya. Hati-hati kalau bongkar. Wih, langsung kebuka guys, langsung lepas. Ntar ya, simpan dulu. Grease-nya banyak nih. Ketemu lagi seperti biasa, bearing di main gear. Bearingnya jatuh, maaf ya. Bearing lagi di main gear. Ini tutup biasa. Terus, nah tadi gear mana? Nah, gearnya betul zinc, cuma mungkin stainless di bagian drat, screw in handle-nya ya, untuk di bagian power handle-nya. Grease-nya cukup nggak sih? Kok kayak yang sedikit banget? Nantilah sekalian di grease lagi. Grease-nya licin sih, nggak dikasih grease lagi. Oh sorry, ini bearing yang di main shaft ya, beda ya ukurannya. Kalau bearing main shaft itu biasanya tebal, kalau bearing main gear itu biasanya tipis. Kalau untuk diameter luar dan diameter dalam mungkin sama, tapi ketebalan beda, jadi jangan kebalik ya. Umum bagus lah, cukup banget ini mah buat main-main mah. Sip. Ini ada washer ya, ada key washernya 2, jangan sampai lepas. Terus ini udah, ini kita lepas, bisa langsung lepas nggak? Bisa kali ya ditodong. Enggak. Oh tapi ini di sini nggak ada apa namanya, batang penunjang oscillation gear, apa main shaft ya, apa namanya lah, lupa. Nggak ada batang penunjangnya. Di sini ada bearing 1, walaupun nggak ada batang penunjang tapi ada ini penahan, jadi ini harus masuk. Sini ada bearing 1 ya, nggak usah dilepasin kali ya, cukup segini. Ini hati-hati kalau ngebongkar per di sini, takutnya lompatnya. Berarti bearingnya betul 6, tapi terlalu umum lah ngebahas bearing terus ya. Kalau bearing biarin aja ya, semakin banyak bearing bisa dibilang entah itu semakin bagus atau enggak, tapi yang saya rasain kalau udah kena bearingnya repot beli spare partnya banyak. Nggak apa-apa, 6 juga cukup, udah cukup banget. Gue ini lepas, nah biar masuk. Udah masuk belum? Belum, mundurin dikit lagi. Males ngebuka ini teh. Nah, gue nggak mau masuk juga. Nah di sini kali mau, kalau di sini mau masuk. Ini harus masuk di balik ini ya, penahannya, penahan sliding main shaftnya, ganjel. Nah lep, dah masuk. Di sini banyak grease-nya, bagus ini. Tapi di main gear
Saya rasa kurang, jadi saya tambahin. Pakai grease daido apa enggak ya? Iya boleh lah, kita pakai grease daido yang dari Carbon Pro Series. Apa? Nah, ini dia Super Real Gear Oil. Pakein aja, sayang dong punya nggak pernah dipakai. Kayaknya terlalu sedikit kayaknya, jadi saya tambahin aja ini. Jaga-jaga. Karena yang saya lihat juga di pinion gear juga ini sedikit banget. Teman-teman juga ya kalau ini coba di regrease lagi, kalau beli reel baru gitu ya, coba di regrease lagi buat lebih aman. Oh kayaknya beda grease-nya. Ini grease cadangannya agak lengket, tapi kalau untuk di sini nggak masalah. Kalau untuk di bearing, ya bearing harusnya di minyak ya, pakai minyak. Oke, sekalian kita regrease ulang, cukup dan saya perlu tisu. Sip, udah berarti ya kalau pembuktian betul sekarang daido udah, perkara bearing udah akurat. Satu tadi ada di bearing, satu di sini power handle, di handle, dua di line roller, tiga di ini teh di depan di apa ini clicker, tiga empat di tengah di pinion gear, lima di apa namanya main gear, 6 di masih sama buat di main gear juga kanan kiri. Udah cukup banget itu. Ini putarannya juga udah smooth banget. Sekarang kita rakit lagi aja, kita rakit dari sini, masukin dulu gearnya, sip, kita masukin bearingnya yang tipis ya, hati-hati ya, ini yang tebal untuk di pinion gear, yang tipis di sini. Terus saya kehabisan minyak, tapi nanti aja lah, bisa ditetes itu mah. Cakep silver, belum pernah punya nih silver. Tadi ya harus ingat yang pendek di belakang. Ntar kalau videonya kepanjangan saya potong aja ya. Ini yang panjang-panjang di samping. Hati-hati ya kalau pasang baut ini, jangan terlalu kenceng waktu, ya maksudnya jangan terlalu dipaksa waktu ngencenginnya, karena beberapa kejadian banyak yang dratnya rusak, jadi susah ngunci nanti repot. Tutup belakang pakai baut yang kecil banget, ganti lagi. Nah ini saya suka sumpelin pakai lem bakar. Kalau pakai grease ketika kita lap-lap atau apa, itu kan suka kehapus ya, suka misalkan kita lagi pakai tisu, lepas lagi pakai lem bakar, ratain. Udahlah solusi buat antisipasi baut karatan. Kalau buat bearing dirawat, dijaga. Terus kita masukin main pinion gear, pinion tambahin lah dikit buat jaga-jaga. Mudah-mudahan gak dimarahin sama Daido ya, tambahin. Nanti Daido bilang itu udah sesuai spek pabriknya, tapi kalau saya lebih jaga-jaga aja lah. Sip, oke. Terus kita masukin ini ya, apa, ball bearing. Ada 6, udah nggak ngebohong ya, emang ngapain juga bohong. Nah ini pemasangannya ada kuncian, jadi nggak boleh kebalik. Sip, besinya juga sama, ada penguncinya, nggak bisa tertukar. Tadi ngadepnya mana sih, yang mengkilap di depan belakang, coba ya. Nah betul gini, kok ada yang janggal kebalik gitu ya. Coba kalau gini, oh iya betul, berarti posisinya yang mengkilap di dalam, yang mengkilapnya di dalam, yang ratanya di luar. Ganti lagi mata obengnya, bentar takut jatuh, repot lagi kalau jatuh nyari perintilan kecil begini mah.
Teman-teman komen ya, kira-kira ini worth it nggak? Kalau menurut saya worth it nggak? Sekarang harga real nggak ada yang murah cuy. Aduh, yang murah ada sih, saya punya Daido, apa sih namanya, yang kecil tuh buat di kolam, buat mancing ikan mas doang sama anak-anak, apa ya itu, lupa lah pokoknya. Udah cukup, kencengin dikit aja. Tadi waktu bongkar kenceng banget nih baut, jangan terlalu tenaga ya. Ini udah masuk pakai key washer ya, selalu ini di sini ada nyangkut di drat. Dah oke. Sip, tinggal masuk rotor, bener kan? Iyalah. Sip, langsung masuk baut. Ini baut 10 ya, cakep ya silver ya, belum pernah punya soalnya, biasanya hitam. Yang Trisula juga warna biru. Oke, langsung pasang. Tadi yang bekas bautnya yang mana ya? Kayaknya yang sebelah sana deh, sebelah sini ya, lupa saya. Di mana aja lah, yang penting bisa dibaut. Oh yang ini, iya yang ini betul. Bautnya yang pendek ya, jangan kebalik. Ya, matanya ganti lagi. Ini harus ganti-ganti mata ininya ya, obengnya, karena kecil tuh, dratnya kecil. Apa, bentuk obeng positifnya kecil, nggak sama baut yang lain. Tuh, kayak nggak lurus lagi. Nggak apa-apa lah, ini mah hanya penahan doang. Enggak, tapi udah lurus. Pokoknya hati-hati karena bautnya juga biasanya agak lembek, jadi kalau dipaksa takutnya ini rusak tuh. Tadi juga saya beberapa kali selip. Ini udah selesai, tinggal ngerakit clicker. Oh ini dulu sealnya bagus nih, nggak terlalu ketat juga, jadi ya ketat tapi juga nggak bikin main shaftnya keset ya. Tetap bisa mengalir lancar. Oke, terus kita rakit ini dulu nih, tadi dudukan untuk clickernya. Terus apa sih tadi, seal bisa belakangan lah. Ini dudukan untuk clicker, tapi mending sekarang deh, kecil banget. O-ring, hati-hati jangan terlalu dipaksa. Jadi nggak ada pin di sini, kalau yang lain kan ada beberapa pakai pin, kalau ini enggak. Ini posisinya bebas merdeka atau ada? Oh ada dudukannya. Nah seperti ini, kalau ini bebas kali ya. Terus kita pasang bearing, terakhir masukin penguncinya. Saya harus mendekat nih, takut loncat. Bentar ya. Oke, sudah terpasang penguncinya. Nah klikernya jadi ada di bawah, bisa diputar. Oh bisa bisa diputar. Ini fleksibel, nggak terlalu ketat. Lalu kita pasang ini lagi, bell arm. Ini bearingnya satu, di sini ada yang penahan yang licinnya, baru di bawahnya yang kayak ring metalnya, besi. Ganti lagi nggak mata obengnya? Ganti. Ini kayaknya nggak masuk. Muter-muter, masih licin tangannya, ada grease, kena banyak grease. Coba
Iya kan, mau jatuh lagi. Ada aja lepas mulu. Nah ini juga harus hati-hati ya ngencengin baut ini. Kalau nggak pas jangan dipaksa, karena teman saya yang pakai merek apa ya lupa, itu ketika udah selek, lagi mancing, lagi casting, dol lagi, lepas lagi, udah nggak enak lah kalau udah begitu mah. Sip, di sini udah, tinggal pasang ini, beresin drag washernya, pasangin lagi penahannya. Oke, yang ini belum naik nih. Bentar. Klik masuk dong ke jalurnya. Oh udah, nah udah, sip. Terus kita pasang spoolnya. Baru lagi nih beli Daido ukuran 2000. Setelah extend Daido extend 2000 saya nyemplung di saguling. Tinggal pasang power handle-nya, screw in handle. Berantakan ya, sorry ya. Sambil diberesin karena ini juga udah malam. Sip. Kerasa lebih halus nih. Udah saya grease, tambahin grease. Enak, lebih enak nih. Oke, recommended teman-teman, asli. Ih, lembut banget. Smooth banget nih. Tadi saya tambahin lagi grease-nya di gear, jadi makin asik. Nggak usah pakai tenaga. Ya pertama ini juga masih baru ya. Saya juga nggak akan bilang kalau masih baru smooth. Namanya juga masih baru ya pasti smooth ya. Kalau udah nggak smooth berarti udah karatan. Oke. Ini dia Daido Icarus 2000 warna silver. Untuk 800 dan lainnya saya belum tahu. Saya butuh yang 2000 sih. 1000 saya ada 2, 2000 sekarang punya 2, 4000 ada 1, 6000 ada 1, tapi yang 4000 sama 6000 masih real jadul guys, belum real zaman now. Nggak enak ya kalau kebalik begini. Nggak masalah, coba kita, iya jatuh, kita tampilin dulu, mau nggak? Oke, bisa ternyata nggak sanggup. Jangan cut. Nah, kita bikin display dulu. Aduh, tadi mana tisu? Tangan saya banyak grease, mohon maaf ya. Ya sudahlah, udah kena grease dan kita simpan di sini. Coba penahannya. Nah, oke nih kayaknya. Icarusnya dong di atas nih. Oke guys, ini dia Daido Icarus 2000. Gimana? Keren kan? Kita cepetin lah, kelamaan. Nah, ini dia Daido Icarus 2000. Oke. Cakep, warna silver. Saya belum pernah punya. Jadi ini warna silver pertama yang saya punya nih. Real 2022 nih, bakal viral nih kayaknya nih. Ada satu lagi yang Daido Carbonize, cuma saya pilih ini aja lah, yang buat di main ikan-ikan sedang lah, ikan-ikan kecil. Terima kasih, saya Fajar dari Fishing Note TV. Salam mancing, salam satu hobi, salam strike, dan salam semuanya buat semua pemancing di Indonesia. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.